Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali lagi ke Dr. Erizon. Dok, kalau kita berbicara tentang layanan gratis di Indonesia ya khususnya, bukan kita memperburuk ya, tapi banyak yang menilai bahwa ketika gratis itu fasilitasnya minim atau buruk. Nah, kalau dari AGD ini sendiri seperti apa? Saya yakin ambulans kita masih jauh lebih standar dibanding ambulans plat hitam yang lainnya. Berbeda dengan rumah sakit ya. Artinya kami lengkapi dengan peralatan-peralatan advance yang kami jaga standar mutunya. Kami punya patient monitor, kami punya ventilator, kita punya DC shock untuk henti jantung dan lain-lain. Alat untuk life saving pun sangat lengkap karena itu standar minimal ambulans operasional. Bahkan kami punya unit khusus untuk bayi 1 bulan. Kita sebut unit perinatologi. Alat-alat cukup canggih. Jadi memang ada klasifikasinya dan berbeda-beda, makanya tadi harus diolah datanya. Harus olah data. Nah ini kalau tadi harus pakai ventilator atau untuk bayi 1 bulan, tetap gratis kah atau ada biaya tambahan? Sepanjang di warga DKI kita gratiskan lah. Tapi andai kata yang tidak warga DKI pun harganya juga masih terjangkau ya. Misalnya yang ada ventilator misalnya? Ventilator selain unitnya 450.000 tadi ya, unit ventilator kita cas hanya Rp300.000 untuk dalam kota. Oke, ini bayangkan perbedaannya dengan Anda pakai rumah sakit bisa 10 juta itu. Wow, bedanya jauh banget ya. Tapi ini kenapa bisa? Apakah memang karena subsidinya sangat-sangat baik sampai dengan harga yang karena memang itu kami disubsidi dari pemerintah. Kami tidak pikirkan untuk operasional karena memang dibantu oleh pemerintah, termasuk untuk karyawan kami kan juga disupport penuh oleh Pemprov DKI. Jadi itu yang membuat cost kami bisa lebih rendah. Kami tetap butuh pendapatan sebagai fungsi kami sebagai badan layanan umum. Sebagai badan layanan umum kita harus dapat pendapatan yang harus kita kembalikan sebagai remunerasi untuk karyawan-karyawan kami yang sebagian besar non PNS. Oke, nah ini permasalahannya adalah armadanya ada, fasilitasnya ada. Tenaga medisnya, apakah disediakan juga? Ya, siapkan. Kita setiap satu unit berapa orang disediakan? Minimal 2, bisa 3. Minimal 2 atau 3. Nah, untuk tenaga medis yang tersedia sekarang? Kita untuk operasional lapangan sekitar 250. 250? Jadi sebenarnya memang sangat memadai ya? Cukup memadai. Ya, untuk operasional 30 unit, saya pikir masih bisa operasional dengan 250. Nah, ini dan akan terus kami tingkatkan. Tahun depan kami beli cukup banyak ambulans ya, otomatis akan rekrut cukup banyak petugas juga. Jadi akan menambah juga tenaga medisnya. Harus nambah. Mungkin masyarakat penasaran fasilitas di dalam ambulans gratis DKI ini seperti apa? Kita lihat dalam tayangan berikut. Resmi diluncurkan pada tahun 2008, layanan program ambulans gawat darurat gratis yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini ditujukan bagi warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Ambulans gawat darurat ini dibuat untuk mempermudah transportasi mulai dari menjemput pasien di rumah dan mengantarkannya menuju rumah sakit. Ambulans gawat darurat ini dapat diakses dengan mudah karena terhubung langsung dengan aplikasi Jakarta Smart City. Meski layanan ini gratis, namun ambulans gawat darurat ini dilengkapi fasilitas yang cukup memadai. Di antaranya fasilitas GPS yang terdapat di tiap armada ambulans. GPS ini berfungsi untuk memantau pergerakan dan ketersediaan ambulans. Selain itu, di tiap armada ambulans dilengkapi dengan 2 tabung oksigen, alat pacu kardio, serta inkubator untuk bayi yang digunakan untuk menangani kasus darurat pada bayi. Tak hanya fasilitas alat, armada ambulans gawat darurat ini juga didampingi oleh seorang perawat yang bertugas untuk memberi pertolongan pertama pada pasien. Layanan ambulans gawat darurat ini dapat diakses selama 24 jam, dengan memprioritaskan pasien yang paling membutuhkan pertolongan. Dengan standar fasilitas yang dimiliki, Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan terus meningkatkan sosialisasi program ambulans gawat darurat, agar dapat digunakan oleh warga Jakarta yang membutuhkan layanan kesehatan. Oke, kita lihat sangat lengkap justru ya, sampai ada klasifikasi sampai ada untuk anak 1 bulan. Jadi yang gratis belum tentu buruk. Betul. Nah ini kalau bicara tentang pelayanan, tadi ada harus diolah datanya dulu. Ada skala prioritas. Berapa lama sebenarnya bisa ditentukan, bisa dipastikan siapa yang akan mendapatkan layanan ini? Kan berkejar dengan waktu nih Pak. Respon time kita saat ini masih di sekitar rata-rata 34 menit per kegiatan, rata-rata ya. Pada malam hari tentu saja lebih singkat, bisa kurang dari 10 menit. Tapi pada siang bisa lebih dari 34 menit karena traffic jam. Prioritas tetap kita lihat pada yang kecelakaan atau serangan jantung atau hal-hal yang menyangkut
membahayakan nyawa. Tapi yang sifatnya stabil, pasien dari rumah sakit atau dari puskesmas yang sudah lebih ditangani oleh tenaga kesehatan sana, tentu saja kita tidak terlalu prioritaskan. Tetapi ya kalau memang sedang tidak ada permintaan untuk primary call, kita tadinya sebut yang emergency itu, ya kita tetap layani. Jadi tetap ini ya, memang ada. Tapi ini kan kalau dilihat dari datanya katanya nih, ada 1.000 panggilan darurat yang masuk hampir setiap hari. Bukan 1.000 call, itu call permintaan callnya. Tapi yang kita kerjakan ternyata banyak false. Nah ini juga perbaikan kepada masyarakat bahwa mereka masih cenderung bermain-main gitu. Jadi menggunakan false call, nelpon hanya untuk menggoda. Karena Jadi teleponnya kan 1.000 gratis. panggilan lah ya istilahnya ya. 1.000 panggilan. Cuman yang kita olah mungkin sekitar 2.000 kegiatan per bulan. Evakuasi kita lakukan sekitar 2.000 per bulan. 2.000 itu dengan 30 armada yang ada. 30 armada yang ada. Oke, tadi kalau kita lihat fasilitasnya kan sangat luar biasa canggih ya di dalam AGD ini sendiri. Nah, menurut peraturan Gubernur nomor 144 tahun 2010, AGD ini adalah Badan Layanan Umum ya. Badan Layanan Umum. Nah, yang menjadi pertanyaan kami adalah sejauh ini lebih banyak mengantarkan pasien ini atau korban ini ke rumah sakit atau mereka pra rumah sakit layanan? Jiwa kami sebenarnya rohnya itu kita maunya pra hospital. Jadi di mana kami menangani primary call, on call ke rumah ataupun kecelakaan Bapak. Cuma dengan seiringnya waktu suka nggak suka mau nggak mau ternyata kegiatan kami lebih banyak kan secondary medevac, artinya dari rumah sakit yang antar rumah sakit rujukan ataupun dari rumah sakit pulang atau bagaimana. Tapi yang kita masih dapat angka sekitar 35% dari 2.000 call per bulan tuh yang benar-benar kasus-kasus true emergency. Oke, tapi apakah ada kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas dan berapa banyak linknya? Kita akan bahas lagi dan berikut. Tetap bersama kami di Ala Indonesia.